Halo mahasiswa pemerhati desa, kali ini kita akan membahas desa dan karakteristiknya. Adapun tujuan pembahasan pada materi ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami berbagai karakteristik desa. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi pola ekologi desa. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis tipologi desa. Mengawali pembahasan tentang karakteristik desa kali ini, karakteristik desa secara umum dapat dilihat dari keadaan alam dan lingkungan hidup. Tipologi perdesaan-perdesaan yang ada hampir sebagian besar merupakan perkampungan atau dusun. Hal ini menyebabkan adanya keterkaitan dengan etika dan budaya setempat berupa perilaku yang sederhana, mudah curiga, menjunjung tinggi kekeluargaan, tertutup dalam hal keuangan, menghargai orang lain, suka gotong royong, religius, dan sebagainya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena perkampungan atau dusun yang ada di dalam pedesaan merupakan sebuah kawasan yang masih sangat erat dan masih sangat dekat. Pemahaman karakteristik desa juga selalu dikontraskan dengan pemahaman masyarakat kota untuk memperjelas karakteristiknya. Mengapa demikian? Karena masyarakat kota dan masyarakat desa adalah dua hal yang sangat berbeda. Mulai dari wilayahnya, mulai dari aktivitasnya, mulai dari kondisi masyarakatnya, dan lain sebagainya. Hal ini jelas karena antara wilayah dari desa dan kota sangatlah berbeda. Selanjutnya, bagaimana pola interaksi dalam masyarakat kota dan masyarakat desa juga berbeda. Sehingga untuk lebih menjelaskan terkait dengan masyarakat desa, akan selalu dikontraskan, akan selalu dibandingkan dengan masyarakat kota. Meskipun yang menarik pada saat ini, perkembangan masyarakat desa juga banyak yang kemudian sudah mengarah pada perkembangan masyarakat desa yang menuju ke arah karakteristik masyarakat kota. Ada hal-hal yang menyebabkan masyarakat desa berkembang seperti atau identik seperti masyarakat kota. Namun untuk pembahasan hal tersebut akan dibahas pada pembahasan terkait dengan perkembangan desa. Kali ini kita akan fokus membahas terkait dengan bagaimana aspek kewilayahan dari masyarakat desa itu sendiri. Mengenai aspek kewilayahan yang merupakan karakteristik dari desa akan mengarah pada pembahasan mengenai pola ekologi desa. Pola ekologi merupakan pola atau kawasan lingkungan yang ada di dalam desa. Terdapat dua hal yang menjadi pembahasan utama dalam hal ini, penggunaan lahan dan pola pemukiman di pedesaan. Penggunaan lahan di pedesaan menunjukkan wilayah-wilayah pedesaan yang mana sebagai bagian yang memperlihatkan penggunaan lahan yang luas sebagai ciri penentu. Lahan-lahan di pedesaan pada umumnya digunakan untuk kehidupan sosial dan ekonomi. Maka hal ini sangat menentukan bagaimana karakteristik dari desa tersebut. Dan ke materi berikutnya, kami ada pertanyaan. Bagaimana menurut Anda penggunaan lahan di desa? Bagaimanakah penggunaan lahan untuk kehidupan sosial? Bagaimana juga untuk kehidupan ekonomi? Ada yang bisa menyebutkan? Berikut ini contoh penggunaan lahan di pedesaan bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Kehidupan sosial selalu berkaitan dengan interaksi dan pola aktivitas sosial masyarakat desa. Kehidupan ekonomi selalu berkaitan dengan terkait peningkatan taraf hidup, penggunaan hasil-hasil kekayaan alam, dan lain sebagainya. Yang mana itu untuk kebutuhan. Kehidupan sosial sebagai contoh adalah berkeluarga, bersekolah, beribadat, berekreasi, olahraga, dan lain sebagainya. Lahan-lahan di pedesaan dimanfaatkan untuk memenuhi aktivitas tersebut. Berkeluarga misalnya digunakan untuk membangun rumah-rumah dan tempat tinggal. Bersekolah misalnya, lahan digunakan untuk membangun tempat sekolah. Beribadat, lahan di pedesaan digunakan untuk membangun rumah-rumah ibadah. Selain itu, penggunaan lahan pedesaan juga bisa digunakan sebagai tempat untuk berekreasi. Dan
Kemudian, penggunaan lahan di pedesaan dalam kehidupan sosial juga digunakan sebagai tempat atau aktivitas olahraga. Dalam kehidupan ekonomi, penggunaan lahan di pedesaan dimanfaatkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi. Di antaranya adalah lahan dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian, kawasan perkebunan, peternakan, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan. Berbagai pemanfaatan lahan tersebut kemudian mengindikasi bagaimana karakteristik masyarakat desa di daerah tersebut. Terkhusus pada pola penggunaan lahan untuk kehidupan ekonomi, pada umumnya di pedesaan masih didominasi untuk kegiatan pertanian, baik tradisional maupun modern. Sehingga dalam hal ini menyebabkan ada dua jenis pertanian, yakni pertanian berpindah atau pertanian menetap. Pertanian berpindah merupakan pertanian dengan pola berpindah-pindah antara satu kawasan dengan kawasan yang lain, tergantung dari bagaimana kondisi alam dan kondisi sumber daya yang ada di sekitarnya. Pertanian menetap cenderung kemudian permanen. Pertanian ini memanfaatkan lahan tersebut terus-menerus sebagai kawasan pertanian yang menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik desa dari sisi pola pemukiman. Hal ini juga merupakan salah satu indikator untuk menentukan karakteristik sebuah pedesaan. Karena dengan pola pemukiman, kita bisa melihat bagaimana karakteristik, bagaimana bentuk, dan bagaimana wujud dari penggunaan berbagai macam kawasan di dalam pedesaan tersebut. Perlu diingat, antara satu desa dengan desa yang lain memiliki perbedaan terkait dengan pola pemukiman. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola lokasi desa yang kemudian menyebabkan pemukiman pedesaan itu berbeda-beda. Yang pertama adalah letak desa, yang kedua adalah keadaan iklim, yang ketiga adalah kesuburan tanah, yang keempat tata air, yang kelima keadaan ekonomi, yang keenam adalah keadaan kultur penduduk. Berbagai faktor tersebut sangat menentukan bagaimana pola pemukiman di dalam sebuah desa. Masyarakat akan menyesuaikan bagaimana kondisi desa, iklim, tanah, air, keadaan ekonomi masyarakat, dan kultur penduduk untuk kemudian menempati sebuah kawasan tertentu dan kemudian bermukim atau kemudian membangun pemukiman di pedesaan. Terdapat beberapa jenis pola-pola desa berkaitan dengan pemukiman warganya. Yang pertama adalah jenis pola desa melingkar. Jenis pola desa melingkar merupakan desa dengan tempat tinggal penduduk yang melingkar sebagai pusat kegiatan sosial budaya yang mana fasilitasnya terletak di tengah-tengah. Sawah atau ladang tersebar di luar lingkaran utama. Hal ini dilakukan karena agar pengembangan lebih mudah ke segala arah dan jurusan. Pola yang kedua adalah pola desa menyusur sepanjang sungai atau jalan. Dalam hal ini, pemukiman penduduk berada di sekitar sungai atau jalan, yang mana di belakang pemukiman kemudian terdapat sawah-sawah atau ladang. Pengembangan industri menyesuaikan pola pemukiman, contohnya industri kecil perikanan. Sungai atau jalan merupakan kawasan utama yang kemudian di samping kiri kanannya sebagai kawasan tempat tinggal. Hal ini karena sungai atau jalan sebagai pusat dari kegiatan masyarakat. Coba, di daerah mana ada seperti ini? Silakan Anda diskusikan bersama teman Anda. Silakan Anda identifikasi di daerah-daerah mana yang kemudian menggunakan pola desa menyusur sepanjang jalan atau sungai. Yang ketiga adalah pola desa terpusat atau konsentris. Pemukiman ini teridentifikasi dengan penduduk yang mengumpul di sebuah lokasi yang memiliki administratif lebih kecil seperti dusun-dusun. Jadi dalam hal ini, desa terbagi dalam lokalitas wilayah berupa dusun-dusun. Terdapat lahan pertanian di antara para dusun-dusun tersebut. Hal ini menyebabkan interaksi yang sangat erat dan akrab. Selain itu, dalam dusun-dusun tersebut memiliki kesamaan keturunan dan rasa senasib. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi kesuburan tanah, sehingga pola pengembangan desa itu ke segala arah dan jurusan.
Nah, apakah kalian tinggal di kawasan seperti ini? Pada umumnya, ini merupakan pembagian pola desa yang mayoritas ada di daerah Jawa pada khususnya. Desa-desa tersusun atas dusun-dusun kecil yang ada di dalamnya. Di dalam dusun-dusun itu terdapat masyarakat yang memiliki keterikatan yang masih sangat akrab atau erat. Bahkan ada yang di kawasan-kawasan tertentu, satu kawasan dusun merupakan satu trah atau satu keluarga. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan tanah dan juga berkaitan dengan bagaimana hubungan atau interaksi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Pembagian tanah sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya atau yang tinggal di dalamnya. Ketika sebuah daerah merupakan atau dimiliki oleh satu keluarga, maka tanah itu akan dibagi dalam keluarga tersebut, maka secara otomatis lingkungan itu akan tinggal keluarga besar yang merupakan satu darah atau satu keturunan atau dikatakan satu trah. Maka tidak heran kalau kita sering melihat atau mendengar bahwa di sebuah dusun tertentu hampir semuanya merupakan famili atau keluarga. Apakah itu terjadi di daerah Anda? Atau Anda menemukan daerah yang seperti ini? Silakan diskusikan dengan teman Anda. Pola desa berikutnya adalah pola desa linier. Pola desa linier merupakan pola yang berada di dataran rendah dan memanjang mengikuti jalan raya yang melewati desa. Dalam hal ini memerlukan jalan tembus untuk mengelilingi desa atau ring road. Nah, ini merupakan desa-desa yang berada di kawasan ring road, yang mana kemudian untuk menghubungkan antara satu desa dengan desa yang lain, atau mungkin bahkan dalam satu desa terkadang dipisahkan oleh ring road atau jalan besar. Sehingga dalam hal ini justru sebaliknya, biasanya desa-desa di sekitar ring road justru akan lebih sepi daripada desa-desa yang lain. Mengapa demikian? Karena aktivitas di ring road sangat ramai dan kemudian tidak banyak bisa dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial. Sehingga desa-desa di kawasan ring road biasanya aktivitasnya akan diarahkan ke lebih dalam. Sehingga jalan penghubung antara ring road atau jalan tembus yang mengelilingi desa itu sangat penting bagi desa-desa di kawasan ring road. Apakah Anda menemukan daerah yang seperti ini di kawasan Anda? Silakan diskusikan dengan teman Anda. Nah, dari pembahasan mengenai berbagai macam pola desa tadi, lalu bagaimana dengan desa kalian? Termasuk yang mana desa kalian? Pola desa melingkar, terpusat, menyusur sepanjang jalan atau sungai, ataukah yang pola desa linier? Akan sangat menarik jika Anda bisa mengkaji dan mengidentifikasi bagaimana dengan pola desa kalian masing-masing. Selanjutnya, pada karakteristik desa ini kita akan membahas hal yang kedua mengenai tipologi desa. Tipologi desa merupakan berbagai jenis atau tipe-tipe desa yang digolongkan berdasarkan karakteristik tertentu. Apa saja hal tersebut? Mari kita simak materi ini bersama-sama. Tipologi desa berdasarkan karakteristik pertumbuhan desa tersebut digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah pradesa, yang kedua adalah desa swadaya, yang ketiga adalah desa swakarsa, yang keempat desa swasembada. Bagaimana karakteristiknya dan mengapa hal ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan desa? Berikut penjelasannya. Pertama adalah pradesa. Pradesa merupakan kawasan atau wilayah desa yang memiliki karakteristik pertumbuhan paling sederhana. Di dalamnya terdapat pemukiman sederhana atau merupakan kawasan bagi orang-orang berpindah-pindah. Ciri-cirinya, hampir tidak ada masyarakat yang tinggal menetap atau permanen di kawasan tersebut. Masyarakat masih bergantung pada ketersediaan sumber lahan. Dan yang ketiga, tidak memungkinkan tumbuh dan berkembang tata kehidupan dan organisasi atau lembaga sosial yang mantap. Kawasan ini biasanya berada di mana, teman-teman? Ya,
Kawasan ini biasanya ada di masyarakat suku-suku yang ada di Indonesia. Beberapa suku-suku tertentu di Indonesia masih tinggal secara berpindah-pindah menyesuaikan pada ketersediaan lahan. Selain berpindah-pindah, beberapa suku di Indonesia masih berada dalam kondisi yang tidak memiliki tata kehidupan organisasi atau lembaga sosial yang mantap. Dalam aktivitas hidupnya, masyarakat kesukuan beberapa di Indonesia masih menitikberatkan pada bagaimana hidup berdampingan dengan alam, bagaimana hidup mengolah alam, dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak kemudian berorientasi atau berpikir terkait dengan bagaimana membangun sistem kehidupan yang mantap, sistem organisasi kehidupan yang mantap, yang kemudian teradministratif dengan sangat baik, bukan dalam hal itu. Bagi mereka, hidup adalah bagaimana kemudian menyeimbangkan diri dengan alam. Jadi mereka tidak berpikir atau tidak ingin kemudian terlalu banyak memikirkan hal-hal berkaitan dengan administrasi desa dan lain sebagainya. Bagi mereka, kehidupan, ya bagaimana mereka kemudian berdampingan dengan alam. Sudah cukup sampai di situ. Berikutnya adalah desa swadaya. Desa swadaya merupakan desa terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan adat istiadat. Kenapa dikatakan terbelakang? Mayoritas masyarakat masih berada dalam sektor primer, berburu, bercocok tanam, dan dalam hal ini masih sangat tradisional. Kemudian, produksi desa masih sangat rendah. Adat istiadat sangat mengikat kuat. Pendidikan dan keterampilan juga rendah. Perserana masyarakat masih kurang. Lembaga formal dan informal juga kurang. Dan sifatnya sedentar, yakni kelompok atau keluarga tertentu yang bermukim atau menetap. Jadi, dalam hal ini, pola dan struktur dalam desa ini masih sangat rendah, sehingga kemudian menyebabkan produktivitasnya pun rendah. Desa ini ditinggali oleh beberapa kelompok keluarga tertentu yang tinggal bermukim secara menetap. Di manakah kawasan desa ini? Apakah kalian pernah menemukan desa dengan kawasan ini? Atau pernah membaca desa dengan kawasan seperti ini? Akan sangat menarik jika Anda mau menemukan atau kemudian mau membaca berbagai literatur untuk mengidentifikasi desa dengan pola swadaya. Berikutnya adalah desa swakarsa. Desa swakarsa memiliki perkembangan yang lebih maju daripada desa swadaya. Hal ini dilihat dari mata pencaharian yang bergeser dari sektor primer ke industri. Bahkan sudah menggunakan pertanian dengan teknologi-teknologi yang lebih baik. Produksi desa sedang. Kelembagaan formal dan informal sudah mulai berkembang. Keterampilan masyarakat dan pendidikan tingkat sedang. Fasilitas dan prasarana mulai ada. Seperti sekolah, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Swadaya masyarakat dan gotong royong dalam pembangunan. Masyarakat sudah mulai berpikir mandiri untuk membangun kawasannya. Adat berkembang, namun tidak lagi terlalu mempengaruhi pola kehidupan anggota masyarakat. Nah, apakah kalian pernah menemukan desa dengan kawasan seperti ini? Atau justru, desa seperti ini merupakan desa yang ada di sekitar kalian? Coba Anda ceritakan kepada teman Anda terkait dengan desa Anda dan apakah merupakan desa swakarsa? Atau termasuk desa yang lain? Yang terakhir adalah desa swasembada. Desa swasembada memiliki kemandirian yang lebih tinggi di segala bidang. Sebagian besar mata pencaharian dalam sektor jasa dan perdagangan. Produksi desanya sangat tinggi. Adat istiadat tidak lagi mengikat. Kelembagaannya formal dan informal berjalan sesuai dengan fungsinya. Keterampilan masyarakat dan pendidikan sudah sangat tinggi. Fasilitas dan prasarana lengkap dan baik. Penduduk memiliki inisiatif melalui swadaya dan gotong royong dalam bangunan. Bisa dikatakan desa ini memiliki pertumbuhan yang sangat mandiri. Desa sudah bisa menjalankan aktivitasnya secara mandiri dan di segala bidang. Hal ini ditunjang dari kondisi masyarakat yang memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang luar biasa. Nah,
Apakah Anda berada di kawasan desa seperti ini? Atau di mana kita bisa menemukan desa dengan kawasan seperti ini? Apakah di sekitar lingkungan kampus kita sudah merupakan desa seperti ini? Coba Anda kaji. Apakah desa kita, di desa ke sekitar kampus kita, sudah merupakan desa dengan kawasan swasembada? Coba diskusikan dengan teman Anda. Itulah tadi pembahasan terkait dengan tipologi desa berdasarkan pertumbuhannya. Lalu, bagaimana dengan desa kalian? Termasuk yang mana desa kalian? Pradesa, swadaya, swakarsa, atau swasembada? Jika Anda sudah menemukan termasuk yang mana kawasan desa Anda, coba Anda deskripsikan dan Anda ceritakan kepada teman Anda. Kenapa Anda mengatakan desa Anda termasuk dalam kategori salah satu di dalamnya. Selanjutnya, kita akan beranjak ke pembahasan berikutnya tentang tipologi desa dari sisi yang lain. Tipologi desa berikutnya merupakan tipologi desa berdasarkan penggunaan lahan. Setelah tadi kita mengetahui terkait dengan bagaimana pertumbuhan masyarakat, tipologi desa juga bisa dibedakan dari berbagai macam penggunaan lahannya. Sehingga hal ini mempengaruhi bagaimana mata pencaharian penduduk desa tersebut. Yang pertama adalah desa persawahan. Otomatis, mata pencaharian penduduk desa lebih banyak adalah sebagai petani. Yang kedua adalah desa perladangan. Ini juga mempengaruhi mata pencaharian penduduk desa, kebanyakan berladang dan menghasilkan hasil-hasil bumi dari ladang yang dimanfaatkan. Kemudian perkebunan. Hal ini mempengaruhi mata pencaharian desa sebagai orang-orang yang memanfaatkan dengan kawasan perkebunan seperti misalnya kebun teh dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah peternakan. Peternakan sangat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat desa tersebut. Sebagai peternak, menghasilkan berbagai macam hasil-hasil ternak dan lain sebagainya. Yang kelima adalah desa nelayan. Tentu sangat mempengaruhi bagaimana masa pencaharian penduduk desa tersebut. Dan desa nelayan tentunya berada di kawasan pantai atau laut. Berikutnya, desa industri kecil. Desa yang memiliki kawasan dengan industri-industri kecil di dalamnya. Yang ketujuh, desa industri sedang dan besar. Desa-desa yang berada di kawasan pabrik misalnya, yang mana saat ini sedang berkembang luar biasa. Tentunya hal ini mempengaruhi mata pencaharian penduduk desa di sekitarnya. Mereka kecenderungan akan berorientasi untuk bekerja di dalam pabrik tersebut. Terakhir adalah desa jasa dan perdagangan. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana mata pencaharian penduduk desa tersebut. Akan berada di sektor jasa dan perdagangan. Maka biasanya mereka akan menghasilkan hasil-hasil produksi rumahan yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk dijual atau diperdagangkan melalui kawasan-kawasan di daerahnya. Itulah tadi pembahasan terkait dengan tipologi desa berdasarkan penggunaan lahannya. Lalu bagaimana dengan desa kalian? Termasuk yang mana? Apakah pertanian, perikanan, perkebunan, atau lainnya? Akan sangat menarik jika kalian bisa menceritakan kepada teman Anda terkait dengan desa kalian, termasuk tipologi yang mana. Demikianlah tadi pembahasan kita terkait dengan tipologi desa dan karakteristik desa. Minggu depan kita akan belajar tentang struktur sosial pedesaan. Terima kasih.